Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Historia. Bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia hari ini. Setelah kemarin kita semua sudah melewati ujian tengah semester. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas materi bab yang baru, yaitu tentang pergerakan nasional Indonesia. Semangat? Semangat ya. Nah, berbicara tentang pergerakan nasional, kemarin kan sebelumnya kita membahas tentang perlawanan rakyat secara kedaerahan, di mana saat itu rakyat Indonesia masih berjuang secara kedaerahan, secara wilayah per wilayah, karena memang mereka belum mengenal adanya konsep nasionalisme, belum mengenal konsep kesatuan, persatuan, dan belum ada yang namanya Indonesia. Nah, tapi di abad perkembangan selanjutnya mulai tercerahkan adanya yang harus diperlukan kesadaran nasional dan pergerakan perlawanan dilakukan secara keseluruhan atau secara nasional. Nah, latar belakangnya bagaimana awalnya kenapa bisa terciptanya pergerakan nasional, yaitu adalah adanya peristiwa politik etis di tahun 1901. Apakah kalian pernah membaca tentang materi ini? Ya, jadi awalnya kenapa bisa ada politik etis? Kita kenal bahwa politik di Belanda itu sebetulnya tidak sepenuhnya mendukung adanya proses kolonialisme di wilayah Nusantara. Jadi banyak juga golongan yang menentang hal tersebut. Nah, inilah dia munculnya kritik dari kaum etis Belanda agar pemerintah Belanda lebih memperhatikan nasib rakyat. Jadi kaum etis ini yaitu kaum liberal ini menentang kolonialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, karena memang tipe dari penjajahan Belanda itu kan mengeruk habis-habisan sumber daya alam, sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara koloninya. Nah, golongan etis atau kaum etis tadi menuntut harus adanya balas budi kepada negara yang sudah dijajah, salah satunya ya kita, Indonesia, sebagai negara koloni Belanda saat itu. Kita tahu bahwa dengan Belanda menerapkan sistem berbagai kebijakan, sistem tanam paksa, kulturstelsel, yaitu kulturstelsel, lalu banyak hal yang selama Belanda menjajah Indonesia, mereka berhasil mengeruk sejumlah kekayaan hingga kas negara mereka terisi dan mereka cenderung tumbuh menjadi negara yang kaya, sedangkan kita pada saat itu memang sangat menyedihkan. Nah, makanya muncul nih golongan yang menentang hal tersebut karena tadi dianggap harus balas budi. Ya iyalah gitu, Belandanya aja itu udah kaya raya, sedangkan negara koloninya miskin, istilahnya gitu. Nah, politik etis ini dikenal dengan adanya Trias van Deventer karena tokoh yang menuntut untuk adanya balas budi ini juga dicetuskan oleh Van Deventer. Trias van Deventer ini isinya apa? Yaitu adalah irigasi atau pengairan. Mereka menuntut harus adanya pembangunan dan perbaikan pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian di wilayah Nusantara. Lalu yang kedua adalah program migrasi, yaitu mendorong transmigrasi sehingga terjadi keseimbangan jumlah penduduk. Jadi mereka ingin adanya transmigrasi bagi rakyat Nusantara saat itu. Dan adanya 3 nih, edukasi, yaitu menyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Oke, karena seperti yang kita ketahui, sebelum adanya politik etis ini memang yang bisa bersekolah itu tidak sembarangan. Jadi bukan orang sembarangan yang bisa bersekolah. Biasanya yang bisa bersekolah itu hanya golongan kolonial Belanda jelas, dan juga para bangsawan. Para pribumi tapi harus bangsawan. Itu baru bisa bersekolah. Nah, ketika adanya Trias van Deventer ini, tadi mereka menuntut adanya berbagai perbaikan dan berbagai sektor. Tapi sayangnya walaupun memang kalau kita baca isinya, ini semua tujuannya itu memiliki tujuan yang baik. Tapi ketika dilaksanakan ternyata banyak sekali pelanggaran dan penyelewengan dalam praktik kebijakan politik etis tadi.
Contohnya yang pertama, ketika tadi irigasi itu harusnya bertujuan untuk membangun dan memperbaiki pengairan, bendungan, lalu pertanian milik masyarakat pribumi, tapi justru ini malah dipergunakan untuk mengairi irigasi pertanian milik kaum kolonial Belanda gitu. Disitulah penyimpangannya. Dan yang kedua, transmigrasi tadi tujuannya kan untuk supaya masyarakat itu ditempatkan di wilayah tersebar merata gitu. Nah, sedangkan pemerintah kolonial Belanda ini memanfaatkan transmigrasi ini, sengaja penduduk pribumi malah ditempatkan di wilayah perkebunan milik Belanda, di daerah perkebunan milik Belanda, sehingga bisa dipekerjakan secara cuma-cuma. Nah, itulah salah satu tadi penyimpangannya. Sedangkan edukasi ini mungkin bisa dibilang program yang satu-satunya program yang berjalan dengan lancar dan buktinya pun nyata, karena pada akhirnya ini menghasilkan suatu golongan kelas baru, yaitu golongan cendekiawan baru atau para pelajar, yang pada akhirnya berpengaruh dalam menggerakkan pergerakan nasional tadi gitu. Nah, ini nih, berpengaruh dalam perbaikan sistem pendidikan kaum pribumi pada masa itu. Muncul orang-orang terpelajar seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Mohon maaf ya, itu typo, itu harusnya Dr. Sutomo. Nah, jika kita berbicara kemarin kan itu perlawanan rakyat sebelum abad ke-20 ya, yang kedaerahan tersebut, sedangkan kita akan membahas sekarang pergerakan nasional ini setelah abad ke-20. Ini ada tabel perbandingan, sebetulnya apa sih perbedaannya? Nah, tadi jika kita melihat perlawanan kedaerahan yang terjadi di sebelum tahun 1908, karakteristik yang pertama, perlawanan itu dipimpin oleh raja, tokoh agama atau bangsawan. Intinya dipimpin oleh seorang tokoh yang berpengaruh, yang berkarismatik pada saat itu. Lalu yang kedua, masih bersifat kedaerahan atau lokal. Jadi jelas tadi belum mengenal adanya paham nasionalisme, belum mengenal adanya konsep persatuan dan kesatuan. Lalu yang ketiga, perlawanannya itu bersifat fisik dan perjuangan bersenjata. Jadi perlawanannya bersifat pertempuran secara langsung. Lalu yang keempat, terfokus pada pemimpin karismatik yang tadi ya, itu contohnya. Lalu yang kelima, itu bersifat reaktif dan spontan. Jadi intinya perlawanan yang dilakukan cenderung tidak terencana dengan baik karena reaktif dan spontan terjadinya gitu. Nah, sedangkan perlawanan setelah tahun 1908 atau ini pada masa pergerakan nasional, karakteristik yang pertama itu dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Karena tadi kan latar belakangnya ada politik etis yang salah satu programnya adalah edukasi. Lalu di situ muncul golongan baru, yaitu golongan cendekiawan, yang akhirnya golongan cendekiawan atau para pelajar inilah yang berperan penting dalam menggerakkan rakyat di pergerakan nasional gitu. Nah, yang kedua tadi sudah mulai bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Jadi sudah tidak terpusat secara kedaerahan lagi ya, tapi masing-masing daerah itu sudah mulai kerjasama untuk mengusir para penjajah. Nah, yang ketiga itu perlawanan tidak selalu dilakukan secara fisik, tapi melalui diplomasi, yaitu dengan menggunakan cara-cara modern seperti media massa, perundingan, lobby, dan usaha pemogokan. Jadi tidak harus selalu dengan cara fisik. Lalu yang keempat, memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Karena tadi setelah adanya kaum terpelajar yang menggerakkan para rakyat untuk melakukan perlawanan. Nah, ini juga ditandai dengan para kaum terpelajar ini menciptakan organisasi-organisasi yang tadi mengatur rakyat untuk kita sama-sama melakukan perlawanan. Jadi mereka melawannya melalui organisasi yang dibentuk. Dan yang kelima adalah memiliki visi yang jelas, yaitu untuk Indonesia merdeka. Jadi tadi setelah tahun 1908 sudah mulai ada indikasi, sudah ada mulai keinginan untuk mencapai Indonesia merdeka. Sudah ada konsep ingin terbentuknya wilayah Indonesia gitu, karena udah ada paham nasionalisme tadi ya.
Nah, faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia itu apa saja? Tentunya ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari dalam rakyat Indonesia itu sendiri. Yang pertama, ada kondisi sosial, politik, ekonomi yang rapuh akibat penjajahan. Yang kedua, tadi munculnya kaum terpelajar. Dan yang ketiga adalah tumbuhnya kenangan akan kejayaan bangsa masa lampau. Karena seperti yang kita tahu, kita pernah menjadi bangsa yang maju pada saat adanya kerajaan besar, yaitu kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya. Kita memang sudah dikenal sebagai bangsa yang maju saat itu, dan negara-negara lain atau di internasional itu mereka sudah mengenal tadi kerajaan Majapahit itu karena sudah mampu untuk menginvasi ke berbagai wilayah dan hampir menyatukan seluruh wilayah Nusantara juga pada saat itu. Nah, intinya rakyat ini mulai rindu dengan kenangan kejayaan tersebut. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal atau berasal dari luar rakyat Indonesia. Yang pertama, adanya kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara Asia, Afrika seperti Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan Mesir. Karena memang pada masa itu bukan hanya Nusantara atau bukan hanya Indonesia yang sedang dalam posisi sebagai negara koloni atau negara terjajah. Negara-negara lain di wilayah lain itu juga sedang mengalami hal yang sama karena memang bangsa Eropa memiliki keyakinan untuk bisa menguasai bangsa lain, maka dari itu negara-negara Asia, Afrika itu diduduki oleh bangsa-bangsa Eropa tadi dan menjadi bangsa yang terjajah. Tapi ternyata negara-negara Asia Afrika lain seperti Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan Mesir itu berhasil melakukan pergerakan. Maka dari itu Indonesia merasa terpacu, oh iya orang lain juga bisa nih, kenapa kita tidak mencoba juga, istilahnya gitu ya pada saat itu. Nah, selanjutnya ada ini nih, peristiwa kemenangan Jepang atas Rusia di Perang Pasifik tahun 1904 sampai 1905. Ini juga membuat Indonesia mulai terpacu semangatnya untuk melakukan pergerakan. Mulai luntur bahwa bangsa Eropa selalu lebih unggul dari bangsa Asia Afrika, buktinya ternyata enggak kan. Buktinya Jepang bisa tuh menang dibanding Rusia. Nah, maka dari itu rakyat Indonesia mulailah semangat untuk melakukan pergerakan dan perlawanan. Nah, yang ketiga, masuknya paham-paham baru yang berasal dari Eropa dan Amerika seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Nah, paham-paham inilah yang akhirnya juga membuka pikiran rakyat Indonesia pada saat itu bahwa memang sebagai bangsa dan sebagai manusia kita berhak untuk mencapai kemerdekaan dan menentukan nasibnya sendiri. Nah, kurang lebih itulah dia bagaimana awalnya kenapa bisa ada konsep nasionalisme, terus kenapa pada akhirnya rakyat mulai terpacu untuk melakukan pergerakan secara nasional atau kerjasama kedaerahan. Inilah yang menyebabkannya ada faktor internal dan eksternal. Oke, kurang lebih seperti itu subbab materi yang kita bahas, latar belakang pergerakan nasional di Indonesia. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih organisasi-organisasi yang kemudian tumbuh dan melakukan perlawanan pergerakan nasional. Kita akan bahas di minggu selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.